Baik, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bapak. Kembali jumpa lagi ya. Bagaimana kabarnya, Bu Ika? Baik, Bapak. Luar biasa hari ini sehat, Asmegara. Gimana? Keberatan ya kalau saya nanti menyita waktunya Ibu ini. Mungkin ya tidak lama lah, 15 menit kurang lebih untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Enggak, Pak. Oh iya. Tentu tidak. Kalau tidak, Nggih. ayo kita masuk ke ruangan, Bu, biar lebih santai ngobrolnya di ruangan ya. Nggih, ngiring, Bapak, ngiring. Eh, Baik ya, Bu Ika. Eh, Setelah kita di ruangan kan lebih santai ya. Nggih. Eh, saya ingin tahu kira-kira apa sih yang akan kita diskusikan, Ibu ya, yang bisa Ibu sampaikan sama Tiang. Karena kita sudah ngobrol santai, tentu ya kita lebih rileks ya, Bu. Nggih, Bapak. Begini, Bapak, jadi saya punya rencana, Bapak. Saya punya rencana, mungkin ya sekitar ke depan lah, sekitar 3 bulan ke depan ini, Bapak. Saya ingin, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, Bapak, untuk, meningkatkan, mmm, kreativitas atau aktivitas anak-anak saya di kelas yang selama ini saya lihat, kayak adem-adem aja gitu, Bapak. Nah, saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk, menerapkan, pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak untuk meningkatkan, aktivitas belajarnya di kelas. Itu, Bapak, kira-kira yang ingin Tiang Bu sampaikan. Ika ini sekarang kepala sekolah ya atau guru? Guru, Bapak. Oh, guru. Guru, nggih. Jadi ingin mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas gitu ya, Bu. Nggih, betul, Bapak. Nah, eh, memang tidak mudah ya, Ibu. Tapi apa sih yang apa capaian Ibu ya yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan pembelajaran menyenangkan di kelas dalam 3 bulan ke depan ini, Bu? Terima kasih, Bapak. Jadi, saya kenapa saya, pengen ketemu sama Bapak itu pertamanya saya ingin dibantu, Pak, untuk mendapatkan solusi gimana, mmm, yang jelas capaian yang ingin saya capai itu di sini adalah, pembelajaran yang menyenangkan, Bapak, di dalam kelas sehingga anak-anak itu bisa lebih, aktif di kelas. Jadi kreativitasnya lebih meningkat, Bapak, tidak hanya Hmm. itu saja atau, mungkin ya kalau kita lihat kayak ayem, adem, ayem gitu, Bapak, udah saya kasih ice breaking, masih juga kayak adem gitu, Bapak. Nah, Hmm. jadi 3 bulan ke depan ini saya punya target untuk, bisa membuat suatu penerapan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu, Bapak. Ya. Baik, Ibu. Jadi Ibu ingin memang betul-betul ya sudah Ibu coba juga beberapa strategi untuk membuat pembelajaran menyenangkan, tapi masih tetap adem, ayem gitu. Nggih, nggih betul. Saya ingin tahu, Ibu, pembelajaran yang menyenangkan itu menurut Ibu yang seperti apa, Ibu? Pembelajaran menyenangkan tentunya ya pembelajaran yang memang, saya rasa yang sesuai dengan kebutuhan anak, Bapak. Oh, Jadi, anak-anak kita tuh apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, mungkin sama halnya dengan kita, Pak, ya, kalau kita suka jalan-jalan, kemudian kita dikasih jalan-jalan tentunya seneng gitu. Itu pikiran saya, Bapak. Dan itu, semua berdasarkan juga dari, apa namanya ya, dari asesmen diagnostik yang di awal semester itu dilakukan. Di sana, tertera, atau, apa namanya, terdata bahwa anak-anak di, sekolah saya itu, atau di kelas saya lah katakan yang kebetulan saya ajar, itu lebih banyak anak-anak, memiliki gaya belajar yang kinestetik, Bapak. Jadi, lebih banyak, bergeraknya dibandingkan dia hanya duduk aja di kelas, berdiskusi di kelas itu. Seperti itu, Bapak. baik, Ibu. Jadi Ibu merancang program pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya, Ibu ya. Nggih, betul, Bapak. Tadi Ibu sampaikan ada gaya belajar, Nggih, iya. titik yang ada di kelas Ibu. Nah, tapi Ibu sudah mencoba juga dengan beberapa pendekatan seperti ice breaking dan Iya. diam. Nah, eh, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan ya terkait dengan apa namanya program pembelajaran yang menyenangkan di kelas Ibu ini? Tadi kan sesuai dengan kebutuhan anak. Apa yang sudah aksi nyata Ibu yang Ibu lakukan? Eee, Baik, Bapak, sementara ini saya, yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bapak.
Pembelajaran berdiferensiasi, jadi, karena melihat gaya belajar anak-anak yang berbeda-beda, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori, seperti itu. Jadi saya sediakan berbagai macam konten, kemudian, proses pembelajaran pun saya rancang sedemikian rupa dan, produk seperti tugas-tugas itu biasanya saya bebaskan mereka boleh, mengumpulkannya dalam bentuk mungkin Canva atau dalam bentuk mind mapping atau yang lainnya, seperti itu, Bapak. Mungkin, saya ingin menerapkan pembelajaran, rencana saya nanti saya ingin menerapkan pembelajaran di luar kelas, Bapak, di mana lingkungan itu sebagai sumber belajarnya. Kebetulan sekolah saya dekat dengan hutan mangrove, Bapak. Oh, Dan, pantai. Jadi, kemungkinan, eee, nanti suatu saat anak-anak akan saya ajak belajar keluar, kelas Bapak, ke mangrove. Kebetulan saya guru biologi, jadi mungkin kalau ke hutan, salah satu materinya nanti di ekosistem saya ajak keluar. Jadi berhubungan dengan, lingkungan di sekitar kita. Seperti itu kira-kira Bapak yang ingin saya lakukan gitu. betul Ibu ya, luar biasa Nggih, ya. Karena memanfaatkan aset lingkungan ya. Jadi Ibu punya lingkungan di nggih, pantai atau ada lingkungan nggih, betul. Betul mangrove, Bapak. ini bisa dikembangkan Nggih, program pembelajaran yang menyenangkan. nggih, nggih, betul. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan itu, kira-kira apa yang ingin dilihat di capaian yang memang Ibu rencanakan terkait dengan program pembelajaran yang menyenangkan ini? Seperti yang tadi capaiannya, misalkan kalau Pak Ibu ada pembelajaran di lingkungan, mau menarik siswanya ke alam bebas untuk belajar, Bu. Kira-kira seperti apa, Bu? Nggih, terima kasih Bapak. Jadi tentunya, apa yang ingin, saya capai dari, apa namanya, dari, pembelajaran menyenangkan yang akan saya rancang, yang saya akan pakai nanti di kelas itu adalah, meningkatkan aktivitas anak-anak saya, Pak, anak didik. Jadi, dengan meningkatnya aktivitas anak-anak, tentunya dia akan merasa bahagia, senang. Kalau dia udah senang tentunya, pembelajaran itu akan berjalan, lebih nyaman, itu yang saya rasa. Dengan nyamannya dia belajar tentunya, pembelajaran itu bisa masuk, Iya. bisa diserap gitu Bapak, bisa diserap. Sehingga akan meningkatkan juga, kognitif si anak ini gitu, si peserta didik ini. Dan nantinya, dia akan terus ingin, menambah pengetahuannya, ingin belajar lagi belajar lagi belajar lagi, karena dia sudah mulai merasa nyaman. Itu yang kira-kira, capaian, yang saya inginkan Bapak, Ya, ya. untuk pembelajaran menyenangkan ini. Nah, kenapa hal tersebut dirasa perlu dikembangkan, Ibu? Tentunya untuk meningkatkan kualitas anak Bapak. Oh, Untuk meningkatkan kualitas anak didik kita, untuk meningkatkan kognitifnya, meningkatkan berpikir kritisnya juga, yang jelas nanti, bisa terwujud, profil pelajar Pancasila itu Bapak. Ada 6 dimensi itu agar bisa terwujud itu salah satunya mungkin dengan pembelajaran menyenangkan ini yang ingin saya lakukan Bapak. ya, profil pelajar Pancasila ya. Nggih, Baik Ibu, ya jadi mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan ini kan tidak bisa sendiri ya Bu, pasti nggih membutuhkan betul Bapak, nggih betul. orang lain yang mendukung Ibu. Kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan atau siapa saja yang mendukung Ibu dalam penyusunan program ini Ibu? Eee, kalau dilihat dari dukungan luar biasa sekali, kalau dukungan itu memang benar-benar kita perlukan Bapak, kalau nggak ada dukungan tentunya apa yang kita ingin capai tidak akan bisa berhasil ya Bapak ya. Nggih, salah satunya dukungannya itu dari orang tua Bapak. Karena, untuk mengajak anak-anak untuk keluar, dari, sekolah tentunya kita mohon izin ke orang tuanya. Ada izin dari orang tua, ada apresiasi mungkin dari orang tuanya karena kadang kita bisa kebetulan saya ada pantai, ada mangrove, jadi kita untuk pergi ke sana tentunya juga minta izin ke orang tuanya. Dan perlu sekali dukungan dari orang tua terhadap, proses pendidikan, anak-anak di sekolah itu. Kemudian, stakeholder dari sekolah, itu adalah dukungan, besar juga buat kita yang tentunya harus kita dapatkan juga, sehingga program apa yang kita inginkan, program apa yang ingin kita capai, dapat terrealisasi nantinya, Bapak. Jadi seperti itu kira-kira, Bapak. Dan satu lagi mungkin antusias dari anak-anak, Pak. Iya. Karena kalau udah anak-anak antusias tentunya, mungkin akan bisa lancar berjalan apa yang kita inginkan dan apa tujuan kita setenggara tercapai, begitu ya, Bapak. Jadi dengan dukungan-dukungan dari berbagai pihak yang Ibu Nggih, sebut, betul. tentunya program Ibu bisa berjalan dengan baik kan Ibu? Nggih, betul, Bapak. Nah,
Mungkin ya, sedikit lagi Ibu ya, kira-kira dari percakapan kita yang tadi sudah kita sampaikan ya, tentang pembelajaran yang menyenangkan itu, kira-kira Ibu bisa menyimpulkan apa yang Ibu dapatkan dari, percakapan kita hari ini? Oh, terima kasih Bapak. Jadi dari awal, bagaimana Bapak, menanyakan tujuan saya untuk bisa bertemu dengan Bapak dan bercerita dengan Bapak, sampai di akhir itu ada beberapa hal yang saya petik Bapak di situ, bahwa, sebuah, pencapaian itu tentunya ada yang, faktor-faktor pendukung di belakangnya. Sehingga, apa yang kita inginkan itu, apa yang akan ingin kita capai itu dapat terrealisasi. Seperti ya salah satunya adalah dukungan dan tujuannya apa, begitu. Hmm. Saya rasa begitu Bapak, terima kasih untuk, apa namanya, bisa menggali saya untuk menemukan, sebuah solusi nantinya untuk, program yang ingin saya capai Bapak. Terima kasih. Baik, Bu, ya, jadi Ibu, sudah menyimpulkan ya, apa yang sudah, Ibu rencanakan tadi sudah, percakapan kita. Nah, kira-kira ya, program yang Ibu susun ini, kapan ya waktunya akan Ibu laksanakan atau realisasikan? Sebisanya sesegera mungkin Bapak, mungkin ya, sekitar 3 lah, 2, 3 hari ke Oh, depan 2 itu akan saya, coba eksekusi Bapak. Tentunya dengan, ini dulu, berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak sekolah, teman-teman, rekan sejawat, untuk, bagaimana kira-kira kalau saya melakukan, program seperti ini atau melakukan kegiatan, yang di luar kelas ini, seperti itu Bapak. baik Ibu ya, terima kasih ya Ibu, Bu Ika sudah menyampaikan ya Nggih. tentang program yang Ibu, rancang dan sangat luar biasa pertemuan hari ini, nanti ya lain waktu saya akan datang kembali untuk melihat program Ibu ini ya. Mudah-mudahan, saya punya waktu nanti untuk, ikut menyaksikan, apa namanya, aksi baik ya, terkait dengan program yang Ibu susun ya. Terima kasih banyak Ibu Ika atas waktunya. Mohon maaf Yes, ya atas, apa namanya, menyita waktu Ibu untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit ini. Terima kasih. terima kasih banyak Bapak.